hampir lah sudah 500. 500? Satu tahun kan Iya. bisa dua kali 2 hari. Hotelnya berdiri sekitar 20 tahun lebih lah. 20 tahun beli? Iya, Masih aktif beliau? masih aktif. Gokil. Dan yang kedua belum Astungkaro belum. Semoga enggak ya beliau. Dokter Dadang SPMJ. SPMJ. Spesialis mata jalan-jalan. Jadi Wow. saya kerjanya jalan-jalan aja. Oke, jadi hari ini kan kita lagi di Bali, diajakin sama Dokter Priza bikin konten juga sekalian jalan-jalan. Nah, mohon maaf kalau ngomong saya kayak Bali, karena saya terbawa suasana. Jadi hari ini saya bersama salah seorang guide untuk diving yang sudah berpengalaman di daerah Tulamben ini. Langsung aja kita kenal. Halo Bli. Halo. Halo, siapa namanya Bli? Wayan. Hah? Wayan. Bli Wayan asli sini? Ya sini. Asli sini. Baik, kita mau ngobrol santai-santai aja Bli masalah diving. Jadi Bli Wayan ini profesinya jadi guide ya? Ya jadi guys. Udah berapa lama Bli jadi guide? Kurang lebih sudah 1 tahunan lah. 1 tahun. Itu baru lah. Oh, itu masih tergolong baru ya Bli? Baru lah. Oh, berarti teman-teman yang lain udah berapa tahun Udah, kira-kira? teman-teman kita ada 3 guide. Yang pertama itu sudah senior sekitar dari pertama hotelnya berdiri sekitar 20 tahun lebih. 20 tahun Bli? Ya, Masih aktif beliau? masih aktif. Gokil. Dan yang kedua sudah ada kurang lebih 10 tahunan lah. 10 Cuma tahun. saya yang Masih baru ya? baru lah. 1 tahun masih hitung baru itu, gokil. Jadi Bli Wayan ini udah jadi guide diving selama 1 tahun ya. Iya. Nah, dalam 1 tahun itu kira-kira Bli udah nyelam atau diving berapa kali itu? Ya, kurang lebih lah, hampir lah sudah 500. 500? 1 tahun kan Iya. bisa 2 kali 2 hari. Oh ya, 1 tahun ada 360 hari gitu ya. Iya. 1 hari 2 kali udah 600 kali. Itu berarti Bli hampir tiap hari diving. Kalau ada tamu hampir setiap hari, hampir kalau nggak ada tamu ya tidak. Oh, cuman rata-rata Minimal lah, kalau 2 kali sehari bisa maksimal kan sampai 4 kali. 4 kali sehari bisa. 4 kali tapi tidak terlalu sering lah. Minimal seminggu 2 kali kalau ada tamu. Oh gitu. Iya. Sebelum jadi guide diving, Bli itu latihan dulu atau memang otodidak? Latihan dulu. Pernah belajar dulu waktu sebelum tamat SMA kita udah belajar dulu. Setelah itu berhenti kerja yang lain. Setelah itu kerja yang lain, selesai dari kerja itu langsung ke diving. Oh, sorry. Belajar diving itu nggak sebentar kan ya katanya? Enggak, sebentar. Berarti ada susunan-susunannya, nggak bisa langsung datang langsung nyemplung, nggak bisa Nggak ya? bisa. Oh. Kita harus pengenalan alat dulu. Heeh. Harus tata cara gimana turunnya dan dia ajari dulu, nggak langsung kita turun. Oh, berarti untuk para teman-teman yang ingin diving pertama kali, nggak bisa nih kayak aku kan belum pernah diving nih, mau tiba-tiba mau ayo Bli ajarin aku ke laut, nggak bisa ya? Ya, bisa. Berbahaya ya Bli ya? Berbahaya dan juga takutnya panik nah kita kan Oh. bisa. Bahaya banget ya. Oke, baiklah. Terima kasih Bli Wayan untuk Ya. waktunya telah sedikit sharing-sharing dengan kita pengalaman jadi guide diving. Baik, itu tadi perbincangan kita bersama Bli Wayan. Sampai jumpa di Oke Dok berikutnya. Oke Dok, ortopedi, komedi, dan edukasi. Selamat datang kembali di Oke Dok. Ortopedi, komedi, dan edukasi. Alhamdulillah kali ini saya tidak sendirian. Saya hari ini ditemani oleh co-host saya yang terbaik, si Alfi. Yang kemarin Dok? Oh yang kemarin baik juga. Lu macem-macem aja lo. Oke. Nanti ngamuk yang cewek itu. Iya. Galak. Dok, kita nggak di studio Dok? Oh, kita tidak di studio kali ini. Saya dan Alfi sedang berada di Pulau Bali, Pulau Wih, Dewata. gila. Kami tim Oke Dok dan beserta kru. Terima kasih sekali. Ada Pak Sutradara, ada Pak Kameramen Iya. dan yang lain sebagainya itu mau berkenan datang ke Bali untuk mengikuti kegiatan
diving, dokter diving. Tema kali ini adalah diving. Dari ortopedinya tentang cedera di daerah diving, di edukasinya juga dari cedera, dan di komedinya ada Pak Alfi mungkin ya. Kalau saya kan tidak terlalu lucu. Jadi saya saat ini juga sudah ditemani oleh bintang tamu. Wah, siapa dok? Kenalin Beliau dok. ini adalah bos-bos saya. Waduh. Yang ini adalah abang saya nih. Orang yang sudah saya anggap seperti abang kandung ya. Karena saya anak pertama, jadi saya tidak pernah merasakan punya abang. Oh sama dok. Jadi alhamdulillah saya bertemu sama dia. Mungkin disitulah saya merasa punya abang yang menjurus kita ke Menjurus. kita ke jurang, Bang. Jurang. Iya, jurang. Kenapa tuh? Kan ada jurang surga. Oh. Surga dunia namanya. Dialah guru saya. Yaitu Abang Surga Dokter dunia. Revanggi spesialis mata. Sekali. Dan udah, juga ada bos beliau, Waduh. yaitu Ini udah bos lagi. lebih bos lagi. Oh, Super, enggak. super. Enggak juga, enggak juga. Enggak juga. Super bos. Beliau adalah Dokter Danang, Dokter Dadang. 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 Bukan Dokter Danang ya, Dokter Danang Dadang. penyanyi dong. Iya. Kalau lagu apa Danang itu? jadinya enggak diving Orang dari jadinya. Madura ya? Dari Diving. Madura ya. Tak iya. Iya. Dokter Dadang spesialis mata. Beliau ini adalah ketua ID di Banten. Wih. Kemudian juga presiden dari Persatuan Dokter Mata Indonesia cabang Banten ya. Ketuanya ya. Ketua cabang lah. Ketua cabang Banten, Persatuan Dokter Mata Indonesia, dan juga founder dari organisasi yang saya kagumi. Saya datang jauh-jauh ke Bali, saya sampai kagum ada kegiatan seperti ini, saya terus terang kagum sekali. Yaitu namanya adalah IC Diver. Ya. Mata laut diver. Diver. Jadi Mata- ICU. Oh. ICU. Asik. Jadi dokter diver mata, spesialis mata. Ini adalah suatu, kalau saya bilang, boleh dibilang kebanggaan. Iya, makasih. Karena kayak saya aja yang diver itu, teman-teman saya banyak juga, bos-bos saya diver, tapi tidak ada yang bersatu seperti Iya. ini. Dan Wah. ini kita berapa orang ini, Bang? 21. 21 ya, Dok ya. 21 spesialis mata Nyelam. datang ke Bali untuk diving. Tapi tempatnya bukan sembarang tempat. Wah, Ini di salah mana, satu tempat yang paling Katanya banyak surganya para apa namanya scuba diver. scuba diving. Scuba diving. Scuba diving, scuba dive. Jadi ini salah satu surganya, pemandangannya bagus, tempatnya enak. Salah satu lokasi 2 jam dari Denpasar, Bali, yaitu adalah Tulamben. Tulamben. Oke. Izin Bang, izin memperkenalkan diri dulu Bang. Abang ini siapa sebenarnya? Dikenalin sama Dokter Ganteng Priza. banget. Ah. Ganteng gagah. Wih. Kalau saya cewek ya, Iya, kalau saya cewek udah apa? saya lebih naksir sama cowok yang jelek sebenarnya. Kalau yang ganteng kayak gini bahaya. Ya. Janganlah dong. Oh, Ngiringin jangan. asumsi. Oh, ngiringin asumsi. Tapi kalau saya jadi cewek, Kalau tuh. saya bilang hangat. Spicy Pak, Oh spicy. pedas. Apalagi lagi hujan-hujan gini ya. Waduh, Itu butuh sudah. kehangatan itu dong. Ya, ini Dokter Revanggi. Panggilannya gimana Bang? Enaknya? Anggi. Enggak Revan. Kerja di mana Bang? Ya, jadi saya tuh diundang sama Dokter Dadang juga. Kerja di Kuningan. Kita Tahu dong, kalau lagi sakit mata di Kuningan kemana? Oh iya, Dokter Anggi. apalagi cewek-cewek ya, Ah. sakit mata dikit. Kenapa silahkan. cewek sih? Oh, cowok juga boleh. Iya. Nah, kalau gitu nenek-nenek aja. Nah, Banyak pasti nenek-nenek banyak kan Bang? banyak, karena kantara. Tapi lihat dokter Anggi langsung. Sering ditanyain juga, mau nggak jadi menantu saya? Gitu, Nah. sama neneknya. Kalau Dokter Dadang dikerja di mana Dok? Izin Dok. Ya, saya kenal dulu. Nama saya Darmawan sebenarnya, tapi nama generik Darmawan M. Sopian. Kalau Cuma nama nama partainya, Dok? nama dagangnya, Nama dagang. nama dagang justru. Nama panggung. dagangnya, nama panggung Dadang. Dadang. Jadi lebih enak panggil Dadang aja. Dokter memang hobi diving atau memang profesi Dok diving Dok? Ah, Hobinya spesialis mata gitu. Hobinya kebalik ya. saya sebenarnya Dadang ini Dokter Dadang SPMJ. SPMJ. Apa Spesialis itu, mata jalan-jalan. Jadi Wow. saya kerjanya jalan-jalan aja. Seperti Dokter Anggi bilang tadi, ini kebetulan dokter mata tuh biasa sama dokter spesialis lain juga tiap tahun selalu ngumpul. Betul. Nah kebetulan kita tahun ini dokter mata se-Asia Pasifik ngumpul di Bali. Keren sekali. Se-Asia Pasifik. Tuan Ada berapa rumahnya dok? ya. Ada berapa dok? Yang datang dia yang sudah terdaftar ada 6.000 dokter mata. Se-Asia Se-Asia Pasifik. 6.000 Nah. spesialis mata. Kita tuan rumah tahun ini kebetulan. Ini boleh Nah. saya kagum ini sebenarnya. Keren Kita sekali. bilang dokter tuh katanya sibuk, ternyata nggak juga. Tapi yang pasti karena ada cara spesifik, mereka ngumpul nih di Bali. Mumpung mereka bisa ke Bali, kita ajak ke diving Diving di Tulamben. Dari situlah terbentuknya
organisasi itu Dok, apa? Betul. Komunitas. Kalau bahasanya arisan tuh sosialitas. Sosialitas. Tapi janganlah ya. Iya. Kita grup yang suka nyelam lah, dan kebetulan kita dokter mata gitu. Makanya kita kasih namanya yaitu tadi suasananya dekat sama mata, sama laut, ini penyelam. Jadi kalau ditulis itu IC diver. IC diver. Bisa dibaca juga, gue lihat penyelam nih. Nah, penyelam ini dokter mata. Karena- IC ya, saya lihat itu Betul, ya. Gua lihat I penyelam. itu mata, laut, dan diver. Iya. Dan itu kemudian logonya juga kita ada logonya penyelam dan juga ada matanya. Itu identik, logo matanya itu mirip dengan logonya Perdami. Perdami kita ini Perhimpunan Dokter Persatuan Spesialis Dokter Mata Mata Indonesia. Saya nggak tahu dok. Nah, Iya, yang sama uniknya, satu, mereka nih tadinya belum diving, belum punya license. Oh, ini nanti dijelaskan udah gitu. Iya betul. Jadi ketika kita ingin menjadi penyelam profesional, ya bukan penyelam itu harus tersertifikasi, harus Ya. harus apa Ada namanya? SIM-nya. Ada SIM-nya. Sertifikatnya. Dianggap layak atau tidak ini? Karena Boleh kan enggak namanya gitu. nyelam itu kan juga salah satu olahraga ekstrim ya Dok ya, yang punya risiko, sehingga kita harus jamin betul-betul risikonya kita minimalisir. Jadi kita untuk mencapai SIM-nya tadi, kita ada namanya course. Ya. Course tadi dimulai dari open water. Ada Open water itu level-levelnya ya, Dok ya. pelatihan dulu 3 hari ya Dok ya, terus Ya. kita nyelam. selama Ada 2 kali. teorinya juga, Teori, ada latihan di ujiannya. kolam. Ada ujiannya. Teorinya. Ada teorinya. Ada teorinya. Apa ya? Ngitung air laut. Ya, Iya, jadi bisa gini. juga ya. Jadi gini. Berapa kadar asinnya? Makanya dibilang teori karena kita semua scuba diver ini pakai ada hitungannya dong. Karena kita pakai tabung, tabung itu ada kandungan nitrogennya. Oh siap. Dan itu nggak boleh terlalu banyak, terlalu Di lama dalam ada di tubuh dalam ya. tubuh. Oh. Ya, jadi itu yang harus dihitung berapa lama, berapa dalam. Nanti kita harus istilahnya surface interval, kita harus istirahat lagi, baru boleh nyelam lagi. Jadi ada teori-teorinya. Oh gitu. Jadi kalau bernafas dan seterusnya itu ada teori-teorinya, nanti terus dipraktekkan di kolam. Setelah kolam baru ke laut. Oh, berarti Nah, nggak- mereka yang belum ini sampai semangat kita ambil license. Oh. Tapi ada juga yang belum, itu kita ambil discovery scuba diving. Jadi cuma latihan kolam langsung masuk. Jadi nggak ada teorinya, cuma Oh. langsung. Nah, tapi sekali lagi karena kita mengutamakan keselamatan, semuanya dilindungi oleh asuransi. Kebetulan Oh siap. pas penyelaman ini kita di cover oleh Den Insurance. Dan Insurance. Jadi kalau Terima ada kasih, apa-apa Den. langsung dibawa ke Bali, kalau perlu ke Jakarta, mereka sudah siapkan semuanya, termasuk chopper dan seterusnya. Tapi alhamdulillah, ini diving terakhir kita aman. Tapi maksudnya Alhamdulillah. waktu nyelam kita tenang. Oh. Betul. Karena di awal itu udah pelatihan. macam-macam, Pelatihan. Dok. Berarti nggak bisa Terus- kayak saya dok, nggak pernah nyelam. Tapi saya anak sungai di kampung. Ah, bisa. Jago nyelam. Nyelamnya- Tapi nggak bisa langsung ke laut. Nah, jalan boleh, tapi di sungai. Nggak bisa ke laut ya dok. Iya. Jadi kalau ini kan dokter spesialis mata, Ya. dokter spesialis mata, saya spesialis ortopedi. Ya. Ini juga spesialis Dok. Apa tuh? Spesialis. Jangan. Ah. Aduh, ini ditayangin dok. Oke, oke. Bahaya. Nah, maksudnya kalau di dalamnya nyelam tadi loh. Oh, iya. Dalam sungai. Dalam Dalam sungai. sungai. Nah, itu maksudnya. Saya Itu tahan. nggak usah pakai SIM ya? kalau Nggak di usah. sungai, Saya ya. Langsung ya? Langsung saya tahan 2 menit dok. Ah. Nah, 3 Jadi- menit saya tahan. Cuman ngambang aja. Buaya darat mungkin. Kalau buaya darat kan bisa itu. Kalau buaya ini Bang, buaya. Oh iya. Apa itu dok? Dok, ini gimana sejarahnya jadi suka dengan diving ini Dok? Kalau boleh mungkin ingat berapa kali sudah pernah diving atau berapa tahun sudah melakukan penyelaman. Ini memang passionnya atau memang menemukan sesuatu keindahan. Kalau saya ya Dok ya, Iya. saya pribadi saya kan melihat dari kacamata senior saya, Iya. guru-guru saya. Iya. Mereka rata-rata menghabiskan waktu karena di capeknya kita ya. Kita kan sebagai dokter juga harus praktek, Iya. habis itu harus operasi. Iya. Di sela-sela itu kita memang butuh untuk Refreshing. refreshing, Healing. healing. Memang itu menurut saya memang penting sekali secara psikologi. Iya. Nah, saya lihat itu bos-bos saya itu mereka kebanyakan diving larinya. Iya. Jadi kalau pertemuan keluarga nih Bang, jadi kalau misalnya orang lain dia ngumpul satu keluarga makan di restoran, ketawa-ketiwi, ngobrol habis itu pulang. Kalau saya pinginnya visi saya mungkin nanti anak saya, istri saya itu nanti kalau sudah jago diving, nanti pertemuan keluarga menantu saya Di itu bawah air. di bawah air. Ah, Jadi keren. kita menyewa satu villa, kita diving seperti Tulamben ini kan langsung Tulamben diving langsung hotelnya. Iya, Jadi iya, kita iya. pertemuan keluarga diving di bawah laut, ngobrol habis itu lagi itu menurut saya nilai keluarganya lebih tinggi. Dok. Iya, iya. Dok, ada Punya anak cewek. kebersamaan ya. Ada anak Kebersamaan. cewek nggak? Belum ada sih. Nah. Nanti ya dok. Enggak Nah. juga sih, 2 cowok cukup lah. Ah. Nah,
mau diving ikut. Oh mau diving, Ya. Family gathering. family gathering, family diving gitu. Ah. Kalau dokter bagaimana dok? Karena saya dengar dokter nih sukanya diving sendiri gitu kayaknya. Iya, iya. Dan iya. sudah lama sekali dokter mendalami. Dulu Sebenarnya- gimana sejarahnya dok? Sebenarnya sih diving lama sih enggak ya. Justru setelah saya jadi dokter spesialis mata, saya punya peer group tuh, teman-teman ada berempat itu, kami kompak ya, teman SMP SMA. Yuk kita diving. Nah kita diving latihan di Masjid Selam dok. Ini bukan iklan, tapi memang itu aman banget, ada di Kemang. Saya latihan tuh di kolam, latihan nyelam 10 meter, dan baru ke laut dan seterusnya. Ternyata dari 4 ini, nggak ada satupun yang melanjutkan, cuma saya. Open water ya waktu itu ya? Waktu itu open water di Oke. Pulau Putri itu, Pulau Seribu, tempatnya enak kita Pulau ujian. Seribu dok? Di Pulau Seribu, di Pulau Putri itu Pulau Seribu itu enak banget. Nah sudah itu nggak ada. Udah akhirnya, nah cuma karena ya ini kebetulan dokter mata yang pegang operasi itu kan ada stresnya juga dan seterusnya. Betul sekali. Nah saya ngerasa di diving ini panic management dok. Cara mengatasi panik itu sebenarnya seperti apa? Karena setiap mau turun tuh jujur aja saya masih agak panik. Tapi setelahnya itu tenang. Sampai sekarang. Nah jadi saya tahu kalau misalnya saya panik, waktu nyelam itu masih panik, tapi sudah itu nanti jadi tenang. Dan itu kedamaian, kebesaran Tuhan ya. Ya itu Allah luar biasa. Nah satu lagi, kebetulan saya suka jalan. Jadi itu tadi, kemana-mana, kalau ditanya udah berapa lama, sebenarnya nggak lama banget. Dan saya nggak orang yang ngejar harus nyelam sekian banyak. Sehari harus 3-4, karena biasanya baru belajar tuh pengennya 4-5. Masih tinggi ya. Masih semangat. Iya. Saya dari awal nggak. Saya pengennya santai, fun diving kalau saya bilang. Jadi ini dinikmatin. Gitu, betul dok. Jadi enak banget. Terus jadi tadi, kadang-kadang yang jadi bahaya adalah waktu diving sama-sama ini, kita ketarik nih yang muda. Kita boleh batasannya, SIM-nya tadi cuma 18 meter, total kita di 20-30. Oh iya. Padahal di atas 20 ya dok ya. Iya. Warna sudah berubah, Berubah. tekanan Narkosis. makin tinggi. dan Sistem semua. berbeda ya dok ya. Betul. Ini bang, narkosis namanya. Ya, Jadi ya. nitrogen Nah, narkosis. Ada Ada lebih tahu nih waktunya. dokter Prisa lebih Aduh, detail. iya. Ini masuk otopet nih. Udah advance kan ya? License-nya udah Advance saya. Advance, udah Itu advance. apa dok? Maksudnya Advance, tingkatnya Lebih tinggi lagi lebih dibanding tinggi open lagi. itu water. udah bisa berapa meter kira-kira? 30 lebih. Ya, lebih 20 lebih dari 20 meter. 20 meter. latihan lagi itu ya. Iya. Latihan lagi, belajar lagi Betul. teorinya. Kami juga. Di sini saya setuju sekali bang. Kita memang sebagai dokter yang megang pisau ya, kita tuh tidak boleh panik sebenarnya. Panik manajemen. Jadi ini termasuk olahraga dok ya diving ya. Iya, olahraga. Termasuk olahraga yang kita bisa memberikan advantage atau keuntungan untuk kita tuh untuk mengendalikan manajemen panik di dalam tubuh kita sendiri. Wah, mengontrolnya dok ya. Dan Jadi yang lebih bagus penting lagi, ternyata. diving ini nggak bahaya. Bahaya dok. Nggak bahaya kalau mengikuti aturan. Nah. Makanya ada license-nya tadi. license Jadi tadi. ada apa? Ada teorinya. Semua itu harus dipelajari. Ada tahapannya, harus Ada terlewati tahapannya. ya. Tapi apapun levelnya, tahapannya, alam nggak boleh dilawan. Oh, Jadi nggak bagus cuacanya. Jangan 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 sombong. Jangan sombong. Kayak dokter Gitu. misalnya kan udah tingkatnya tinggi, itu lagi badai, santai. Wah, kan Nah. tiba-tiba Tenggelam. Betul, setuju. bahaya. Sebenarnya esensi dari diving itu memang tenggelam. Ya. Iya, Tujuan maksud- tujuan diving tuh kita kalau misalnya kita berenang nih, apa yang Ah. paling ditakuti dari orang berenang? Tenggelam. Tenggelam. Nah, orang diving tuh tujuannya memang untuk tenggelam, Ya. tapi dengan safety tadi. Tapi dokter pernah nggak berada di situasi yang bikin dokter tuh sangat panik sekali, dok? Oh, panik pernah, tapi tadi sepanik betul sih enggak ya. Waktu Tapi di dalam air itu. ya panik ada, tapi tadi sebenarnya panic management semua bisa diatasin dengan baik. Tapi Ada trouble gitu misalnya, dok? oh trouble pernah. Banyak, dok. Banyak sih enggak, tapi ada. Tapi karena teorinya sudah ada, Oh. dan sekali lagi setiap kita diving selalu ada pendamping, namanya buddy. Oh, Nah ini buddy yang menemani, dan itu buddy-nya harus buddy lokal, karena setiap alam yang tahu cuma orang lokal. Jadi kita didampingin. Karakternya berbeda-beda dok ya. setiap Betul. jenis. Oke, dok izin nanya nih, kan saya nggak pernah nyelam, nggak pernah diving dan macam-macam. Dokter-dokter ini kan sering nyelam atau diving. Nah, kira-kira salah satu atau beberapa bahaya atau eksiden yang bisa menyebabkan cedera ada nggak dok dari olahraga diving ini? Oh iya, cedera itu banyak ya. Pertama safety alat ya, diving gear-nya, karena ada regulator buat alat nafasnya kita, semuanya harus baik. Terus kemudian Devcom untuk tahu kedalaman dan seterusnya. Kalau kita turun, nggak istilahnya apa namanya equalizing ya, kita nggak menyetarakan dulu, itu bisa juga jadi masalah ya. Gendang-gendangnya bisa pecah, Telinga atau itu kan? turun terlalu cepat tanpa equalizing, kita bisa
decompression sickness, pecah dan seterusnya. Nah, itu yang membahayakan. Terus kemudian juga ada kemungkinan ada arus. Tanpa namanya alam kita nggak tahu. Kita pikir udah dicek aman, kita turun ternyata arus. Nah, ini bisa cedera bahu, tangan dan seterusnya. Dokter Prisa nih bisa jelasin. Kebentur dan seterusnya. Bentur karang. Nah, itu yang Nah, mesti ke bawah arus tadi ya dok? ke bawah arus, kebentur ke karang atau apa ya. Bisa juga Objek. objek ya. Biasanya kita senangnya wreck ya. Wreck itu kapal yang tenggelam. Nah, ini juga saya kupas sedikit ya. Kenapa kita Tulamben? Karena Tulamben ini salah satu destinasi menyelam yang sangat menarik di Bali. Karena ada kapal USAT Liberty yang waktu Perang Dunia Kedua ini ditembak oleh Jepang. Oh. Punya siapa, Dok? Punyanya Amerika, USAT, United States Army ya. Kalau sekarang mungkin jadinya USS, United States Ship. Kapal perangnya Amerika, Perang Dunia Kedua ditembak Jepang. Dia docking nih. Mau perbaikan, belum sempat diperbaiki, jadi tenggelam, Udah karam duluan ya dok. jatuh, tenggelam. Jadi Ditembaknya ditembaknya di area Pasifik lah, di lautan Lautan lepas. Kita laut lepas, ditembak, perbaikan rencananya di Bali. Oh. Gitu, mau dibenerin, docking nih mau dibenerin. Oh bukan, berarti tertembaknya bukan di Bali. Bukan, Oh, mau perbaikannya di sini, Belum belum sempat sempat. docking, udah Pecah. karam duluan. Jadi kalau kita lihat di bawah itu kapalnya pecah 3. Gitu, terbelah tiga. Nah itu jadi menarik. Kenapa? Karena buat penyelam itu aman. Beda kalau kita naik kapal itu offshore entry, ini shore entry. Jadi kita turun dari pantai, bawa alat selam, jalan aja terus nyelam ke bawah. itu Kapal. dia. Nemu kapal dari Keren. mulai kedalaman 0 meter sampai ke 40 meter. Tapi buat kita amannya di 15 lah. 15 ya. Karena baru buat dokter di 30. Tapi yang baru-baru yang 10 15 saya udah ketemu nih. Aksesnya lebih gampang dong ya, tinggal Betul. Selam langsung. Turun langsung nyelam. Oh, nggak perlu ke Karena tengah. nggak Perlu perlu ke tengah laut, betul. Pakai kapal kan kita kalau pakai boat kita mesti back roll tuh Oh, ke iya. belakang atau Untuk mencegah Nah, cedera. pasti kan tadi, Dok, dalam, ya. kan? untuk mencegah cedera tadi kan lebih aman kita jalan Kalau cuma pelan-pelan. 15 Iya. meter. Oh, jadi 5 meter udah ada buritannya karena ujung depannya ada di bawah. jadi itu Gitu. alasan tadi kenapa Jadi aman. Tulamben juga Santai. dikatakan surganya para penyelam gitu ya. Betul. Bahkan sekarang berapa kilometer ke sana karena bagus ada rek juga kita tenggelamin kapalnya Belanda. Kapal Belanda. Kita Ditenggelamkan. Enggak, ditenggelamkan Oh, loh. ditenggelamkan. Ditenggelamkan Kirain kita tembak. sengaja untuk orang bisa nyelam ke sana. Jadi Nanti objek. ada Oh objek. jadi objek. Tapi bedanya Objeknya ada 2 nih, buat penyelam, kedua sama underwater welder untuk latihan ngelas. Karena kapalnya memang utuh tapi rusak. Jadi tenggelamin aja daripada biaya perbaikannya mahal, ditenggelamin buat latihan ngelas di dalam air. Kedua buat penyelam juga bagus karena ada jeep, ada patung, Ada dan jeep ya? Ada jeep, ada motor juga dok. Ada motor juga, Vespa. Motor bebek. Oh, motor bebek. Jadi mau foto-foto di sana bisa. Itu di kedalaman 10-15 meter. Jadi seru, itu lebih tadi. ringan ya, berarti Iya, ya? tapi nggak boleh Lebih seru dipaksa. gitu ya? Lebih seru. Jadi ini yang udah hancur, ada sejarahnya, di sana juga ada sejarahnya. bedanya itu sejarah tadi. bisnis. Kalau ini sejarah iya, apa? ini iya. sejarah Perang. dunia. Iya, ini sejarah bisnis. dunia, benar-benar. Dok, Ya. katanya dokter Dadang juga pernah kena eksiden ya pas menyelam. Iya, pernah sih saya dengar sampai putus ya, Dok ya? Ya, regulator pecah ya. Itu tapi untung Untuk di- bernapas. Untuk bernapas. Untuk bernapas. Pecah, nggak lepas, pecah. Robek ya, robek, lepas. Terus? Nah, Oksigen kan. oksigennya. Jadi kita nggak bisa napas karena kita napasnya dari mulut dan mulut itu disambungkan ke tabung. Tabung, Udaranya ya. kita di sana. Nah itu lepas, robek. Tapi untung body yang mendampingi tahu betul daerahnya, dia bantu, selesai. Jadi nggak panik. Kan Perbaikannya. panik manajemen. Oh iya. Nah kenapa nggak panik? Karena selalu punya cadangan ya dok ya. Betul. Oktopus. Selang napas ini yang kedua namanya oktopus. Warnanya selangnya beda. Biasanya yang kita pakai itu warna hitam, satunya warna kuning. Itu bukan buat kita aja, tapi buat bantu teman kita yang udaranya udah habis, tapi belum sempat naik ke atas. Gitu. Ya, oktopus warnanya kuning ya dok ya? Kuning, ya. Nah, untuk warna kuning kenapa? Mungkin dokter bisa jelasin dong. Biar lebih kelihatan. Biar ada bedanya. Kalau saya kan merah ini. Wah, Kalau Bang Anggi juga ada ya, Bang ya, pecah ya ini ya. Nah, tadi pas menyelam, di sini. baru dari pantai mau ke arah laut, tiba-tiba inflatornya dok. Oh, Selang inflatornya, pum, pecah. Jadi kayak Iya. Bunyi ya, suara balon sampai meletus gitu. gitu ya. Pas dicek sama badinya, oh ada yang pecah nih. Akhirnya yang diganti, selam kita lanjutin. Ya. Jadi Tetap. selalu Sobat. cek dan cek. Oke, Dok.
inilah pentingnya cek alat kali ya sebelum diving, persiapan yang matang. Jadi memang kita ini adalah salah satu olahraga, tapi yang paling penting adalah keselamatan juga, safety agar kita bisa kembali pulang ke rumah dan melaksanakan tanggung jawab kita juga. Mungkin dari bidang ortopedi ada sedikit video tentang penjelasan bagaimana soalnya mulai dari entry kan tangan kita kan shoulder kan ke atas tuh, Dok. Bahu untuk menekan supaya bisa deflate supaya bisa tenggelam itu. Nah, itu kan shoulder aja kalau posisinya salah, apalagi panik, Dok, dan otot tidak rileks, itu bisa mengakibatkan cedera seperti shoulder impingement dan segala macamnya. Mungkin videonya seperti ini ya. Oke, jadi tadi itu hobi-hobi para dokter ini menghilangkan penat bekerja, menghilangkan stres bekerja, menghadapi pasien-pasien yang berbagai macam keluhannya dengan cara diving. Nah, kalau aku kan stres juga kerja kan, bawa diving, bawa liburan ke Bali, pulang cek rekening, stres lagi. Beda sama dokter. Stresnya beda aja, stres juga. Tapi nggak panik kan? Lumayan panik dong. Wah, berarti jalan juga kalau gitu. Oh, gimana besok nih? Manajemen ya. Panik cuma. Iya. Harapan dokter di bidang diving terhadap IC diving diver. Kalau ini kan karena komunitas baru ya, tapi menurut saya itu positif dan sangat baik. Apalagi kalau tidak hanya sejawat mata saja, tapi mungkin lebih ke multidisiplin yang lain juga gitu. Apa harapannya, Dok? Boleh disampaikan, Dok? Iya, jadi IC Diver ini Indonesian Ophthalmology Diver and Friends. Jadi ini kumpulan dari dokter mata yang senang diving dan teman-temannya. Jadi semua dokter mata juga di luar dokter mata yang tertarik untuk diving, yuk kita menyelam dengan aman, nyaman, tidak ada ambisi, tidak ada yang dibuktikan, dan kita bisa merasakan, bisa melihat langsung bahwa Indonesia ini luar biasa indahnya di bawah laut, ya, mulai dari Sabang itu ada dari Sabang sampai ke Papua, ya kita punya Raja Empat, Miso, nggak ada habis-habisnya. Mungkin kalau setahun kita diving terus mungkin juga nggak cukup tuh karena sangat banyak. Saya sayang loh kayak kita punya kekayaan alam yang sangat indah ini tidak dinikmatin gitu loh. Betul. Malah kulit-kulit di mancanegara yang nikmatin negara kita sebagai warga negaranya harus nikmatin juga. Jadi let's join. Mari bergabung dengan IC Diver. Mari bergabung. Salah satunya Dr. Prisa, makasih mau bergabung. Callingan untuk seluruh dokter ya. Iya. Iya, siap. Dengan senang hati. Iya, dan ada asuransinya. Ya, dari mana, aman. Dok?
Dayden Insurance. Dayden Insurance.